Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita memujinya, senantiasa kita meminta tolong hanya kepadanya, dan senantiasa kita juga memohon ampun atas dosa-dosa kepadanya. Kita berdoa kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Sesungguhnya orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya orang yang disesatkan oleh Allah, tidak dikasih hidayah, tidak dikasih petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah. Hatta seorang nabi. Nabi itu sama dengan manusia yang lain dalam masalah hidayah. Dia hanya bisa menyampaikan hidayatul bayan, petunjuk penjelasan. Tapi hidayatul taufik, orang kemudian mengikuti apa yang disampaikan, itu binallah. Ya. Nabi itu berdakwah sampai 950 tahun. Anaknya sendiri gak ikut, bahkan anaknya gak mau diselamatkan. Di hari di mana gak mungkin dia bisa selamat kecuali masuk ke dalam Safinatun Najah, perahu yang menyelamatkan perahu tadi. Nabi Nuh tidak bisa berikan hidayah kepada putranya Kan'an. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dan bisa memberikan hidayah pada beliau berdakwah juga lembut. Nabi Ibrahim berdakwah lembut tapi cerdas. Tapi tetap saja orang tuanya, yaitu ayahnya, gak mau menerima hidayah. Padahal yang menyeru adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Lut alaihissalam gak mampu mendakwah istrinya. Bahkan ketika datang dua malaikat dalam rupa manusia yang dalam bentuk rupa laki-laki yang tampan, di saat penduduknya yang laki-laki menyukai laki-laki, dia ngasih tahu bahwa ada tamu-tamu yang tampan
masuk ke rumahnya istrinya Nabi Lut. Dia tidak mendapatkan hidayah dari suaminya Nabi Lut. Demikian pula Korun itu sepupunya Nabi Musa, tidak dapat hidayah, ya, walaupun dia adalah orang terdekat dengan Nabi Musa. Bahkan paman Nabi Muhammad SAW yang ikut diboikot, ikut merasakan penderitaan bersama Nabi namanya Thalib, juga sama. Allah tidak ngasih hidayah, padahal dia adalah paman Rasul paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak dikasih. Maka kalau kita dikasih hidayah menjadi seorang muslim, padahal kita tidak punya hubungan nasab dengan Nabi, ya. Ada yang punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad? Gak apa-apa. Ya, sekarang lagi lagi urusan nasab. Ya. Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, jaga dirimu dari neraka. Ayahmu gak bisa menolong kamu kecuali kamu mengikuti hidayah. Kalau kamu mencuri, yuk tak potong tangan. Jadi Nabi gak membeda-bedakan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah wafat, orang bersepakat memilih bukan keluarga Nabi, siapa? Abu Bakar. Kenapa? Karena syariatnya begitu. Maka tidak ada dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi yang kemudian juga ini harusnya milik kami, keturunan Nabi. Tidak. Mereka paham syariatnya pemimpin itu dipilih, yang terbaik dia yang diambil. Ya, bukan karena dzurriyyah Nabi kemudian jadi yang paling utama. Bahkan berlangsung sampai Utsman. Ali justru yang keempat, dan dia adalah masih keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang syariat agama ini adalah untuk seluruh manusia dan tidak ada orang yang diistimewakan secara khusus. Hanya saja memang Nabi Rasulullah bersabda kepada kita, aku berwasiat kepada kalian tentang keturunan. Jadi Nabi memang berwasiat kita untuk memuliakan keturunan Nabi. Dengan apa memuliakannya? Ya tentunya karena dia Ahlul Bait, maka kita memuliakan dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Kalau orang miskin umum kita ngasih sedekah, ya. Padahal sedekah itu bagian kotor yang kita kasihkan. Kan fungsi sedekah apa? Mensucikan harta. Berarti yang dipakai itu harta yang suci atau yang bersih, yang masih kotor? Ya, maka itu tidak layak diberikan kepada Ahlul Bait. Jadi keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah zakat. Jadi kalau kita tahu ada fulan adalah dzurriyyah Nabi, jadi jangan ngasih sedekah sama dia, kasih hadiah. Ya, karena Nabi melarang keluarganya menerima makan sedekah. Keluarga Nabi kalau kita tolong dengan hadiah. Hadiah berarti kan bukan harta yang kotor. Itu caranya. Karena kita disuruh mencintai keluarga beliau, bahkan mencintai Ali, bagian yang mencintai Husain, bagian dari keimanan. Ya. Dan dzurriyyah Nabi ada banyak. Dari istri-istri beliau, dari keluarga Aqil, Ja'far, dan yang lain.
bersama. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa selalu memuliakan mereka, ya, memuliakan mereka tentunya dengan syariat, tetapi tidak kemudian juga berlebihan sampai menganggap mereka maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Selain Rasul, umumnya ya tidak maksum. Kalau berdosa ya dia mendapatkan siksa kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Berikutnya jemaah yang dirahmati Allah, kita sampai kepada hadis ke-538. Saya akan pelan-pelan karena giginya sakit. Agak pelan-pelan ya. Qala Muhammad rahimahullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Haddatsana Abdullah bin Raja wa Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana yasna'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli faqalat kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadarat as-salat kharaja. Menceritakan kepada kami dari Imam Bukhari, Abdullah bin Rajab dan Hafs bin Umar, berkata mereka menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam, dari Ibrahim dari Al-Aswad. Qala dia berkata, Al-Aswad itu berkata, sa'altu, aku bertanya Aisyah kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri tercinta Nabi setelah Khadijah. Ya, jadi Nabi mencintai istrinya yang pertama Khadijah. Ini tidak bisa tergantikan siapapun. Ya, maka beliau juga tidak menjual selama masih ada Khadijah, karena kecintaannya yang luar biasa. Sampai setelah wafat itu kadang istri yang lain termasuk Aisyah ada cemburu kepada Khadijah. Ya. Nah, yang kedua setelah Khadijah wafat, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu taala. Ya, dia karena kesalehan kebaikan yang diturunkan dari ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kebaikan dan kebaikan itu yang menjadikan beliau lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri beliau yang lain, karena beliau istrinya lebih dari satu. Ini panjang dengan cukup istrinya dengan yang paling dengan cinta, ya, karena istrinya cuma satu. Ada istrinya lebih dari satu, maka itulah yang paling dicintai. Aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, apa pertanyaannya? Maka yasna'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli. Apa yang biasa dilakukan Nabi, ya, pada keluarga. Jadi sahabat ini ingin niru Nabi. Saking ingin meniru Nabi, Nabi itu dengan mau wae. Itu apa? Tanda para sahabat itu kalau sudah urusannya Nabi ingin mencontoh semua, hatta dengan umat ini mau hati. Jadi kan mau meniru apa yang dilakukan Nabi kan kalau di rumahnya, kan? Mau meniru kan? Kalau nggak mau meniru udah tak sampaikan, daripada tak tahu jadi laksanakan. Kalau kita adalah umat Nabi Rasulullah, tentu mencintai beliau itu dengan meniru, itu yang paling utama. Ya, mencintai beliau itu yang utama dengan meniru Nabi SAW. Kita bahas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada beliau contoh teladan yang baik. Bahkan disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh
pada diri beliau terdapat akhlak-akhlak yang mulia. Semua akhlak yang mulia ada pada diri beliau. Ya. Akhlak itu kan banyak. Akhlak yang itu banyak. Sabar, beliau pasti sabar. Kemudian pemalu, beliau lebih pemalu daripada gadis dan dingin. Kemudian apa lagi? Pemberani, beliau pemberani. Gak ada yang mengalahkan sifat pemberani beliau. Suatu ketika di Mekah ini, jadi Mekah, terdengar suara mengerikan, suara yang gak biasa. Tiba-tiba terdengar itu kan dia takut. Ya. Ketika orang pada keluar, ternyata Nabi sudah berada di tempat yang terdengar suara tersebut. Berarti beliau dan tidak takut. Orang yang paling pemberani itu Nabi SAW. Loh, dikejar-kejar sama Suraqah. Suraqah itu dikejar-kejar karena dapat sayembara. Siapa yang bisa menangkap atau membunuh Nabi dapat 100 ekor unta. Nah, dia kejar-kejar Nabi. Tujuannya untuk membunuh Nabi, dikasih tahu mereka. Ya. Bahkan ketika dia mau membunuhnya, Nabi santai saja. Siapa yang akan menolongmu ketika saya akan membunuh? Allah yang akan menolong saya. Jawaban itu membuat dia malah gentar. Kemudian pedangnya terjadi. Berkali bertanya, kalau sekarang saya membunuh, siapa yang menolong? Tidak ada yang Muhammad SAW memaafkan. Itu tidak berkira. Itu Nabi Muhammad. Seluruh akhlaknya mulia, saking mulianya itu ada orang lainnya. Yang mati ngopo. Jangan-jangan manjur wapit, mau wapit. Ada orang kalau di luar itu bagus, tapi di rumahnya nggak bagus. Ada nggak? Memperlihatkan kalau orang itu tetap hebat. Padahal muncul ini cerita apa orang muncul itu. Maka kita tahu orang itu baik itu sebenarnya dari jari yang paling dekat. Kita jangan ingin tahu saya, jangan tanya sama orang-orang, tanya sama istri. Oh, berarti memang kalau istrinya memujinya, berarti memang benar. Tapi kalau istrinya tidak memujinya, bodoh baik. Nah, faqala kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Kana yakunu fi minhati ahlihi." Beliau SAW kalau di rumah itu membantu pekerjaan rumah. Apa pekerjaan rumah? Nyapu kalau ada yang disapu, nyetrika kalau ada yang disetrika. Ya kalau zaman nanti kan gak nyetrika kan. Maksudnya pekerjaan rumah itu kan kondisional. Ya. Kalau kita sekarang ada nyetrika, nyuci. Ya. Masak, bantu masak, bantu cuci piring, nyuci piring. Itu yang dilakukan Nabi. Ya. Beliau membantu pekerjaan istrinya. Jadi, kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik untuk keluarganya, dan aku yang paling baik untuk keluarga. Jadi Nabi SAW itu memberikan contoh menjadi orang yang terbaik dalam keluarga. Bukan berarti tidak pernah ada masalah, itu ada pernah masalah, tapi beliau memecahkan masalahnya dengan cara yang terindah, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi kita ketika ada masalah dalam keluarga. Nah, Nabi SAW beliau membantu pekerjaan keluarga, pekerjaan rumah. Dia yang jemur baju, dia jemur baju, menyetrika yang menyetrika, nyuci yang nyuci, atau yang lain yang merupakan pekerjaan rumah.
Faidah hadaratis salat kharaja. Nah, ini wis waktu nih sholat terus segera menuju tempat sholat. Dan kita lihat apa sih bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan Nabi sholat. Nabi pernah nambal gelas pecah. Nah, kita nggak pernah ya. Oh, kita gelas pecah itu ganti. Oke. Anna qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fatabada lana syahbi silsilatan min fiddah. Gelas Nabi sallallahu pernah pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya. Ini susah ya sebenarnya. Jadi kan mau nambal gelas pecah benar. Ya, malah dua. Ya sebenarnya ini menunjukkan kesederhanaan Nabi itu kalau barang masih bisa dipakai. Enggak dibuang, kecuali sudah tidak bisa dimanfaatkan. Gelas yang beliau miliki mungkin bukan gelas-gelas kaca. Ya kalau gelas kacanya bisa ditambal apa? Jadi nanti ketika letak pada gelas atau pecah itu beliau menambalnya dan beliau tidak malu dengan usaha. Ini bagian dari kesederhanaan. Ya, nambal gelas. Karena memang Nabi itu orangnya sederhana. Terkadang kalau beliau berjalan di antara sahabat itu pada awal mulanya orang-orang tidak tahu mana yang Nabi, mana yang bukan. Ya. Suatu ketika ada orang Badui masuk masjid. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi ja'ahu rajulun min ahli al-badiyah faqala ayyukum ibnu Abdul Muttalib. Ketika Nabi sallallahu sedang bersama para sahabat, datang orang laki-laki dan bertanya, siapa di antara kalian yang merupakan cucunya Abdul Muttalib? Maksudnya Nabi. Karena Nabi tidak bisa dibedakan dengan yang lain. Itu biasa. Enggak pakai yang paling apa, enggak. Sampai dia nanya, yang namanya yang cucunya Abdul Muttalib mana? Maksudnya Nabi. Jadi sampai demikian. Demikian pula dalam riwayat yang lain, banyak mana julusun ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun ala jamalin falaqahu fil masjid thumma qala lahu ayyukum Muhammad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat, datang seorang lelaki yang menunggang unta, lalu dia meminggirkan untanya di masjid, diikat, lalu dia bertanya, Muhammad yang mana? Siapa di antara kalian namanya Muhammad? Jadi orang tersebut sudah mencari Nabi Rasul, namun dia tidak melihat ada orang penampilannya mencolok atau berbeda, sehingga dia terus bertanya. Ya, Nabi menunjukkan bagaimana Nabi SAW dalam berusaha berpenampilan itu sebagaimana para sahabat yang lain, tidak beda. Ya, tidak berjuni, tidak mencolok perhatian, walaupun beliau seorang yang paling mulia di antara mereka. Kemudian di antara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qala yahsifu na'la. Kata Aisyah dalam riwayat beliau memperbaiki sendal. Nah ini dulu pernah kita ya. Dulu kalau kita punya sendal jepit, naik botol kan harus dipaku
bisa paku, ya, sehingga masih kita bisa pakai. Begitu juga Nabi sama. Ketika sandalnya rusak, beliau perbaiki sendiri. Beliau bisa apa ya? Tukang sol ya. Nah, beliau bisa nge-sol sepatu tinggi, sol sandal tinggi. Jadi pekerjaan yang biasa dilakukan di dalam rumah, yang biasa dilakukan oleh para istri, maka beliau juga mengerjakannya. Wa ya'lamu ma ya'malu rajulu fi baiti. Memang beliau juga melakukan sebagaimana yang biasanya umumnya dilakukan laki-laki yang membantu istrinya di rumah. Dalam yang lain, wa ya'lamu beliau menambal baju. Ini nanti kalau bajunya cuma robek yang ditambah, kemudian ganti, yang itu sedikit. Wayahnya kadang-kadang beliau menjahitnya dengan peralatan yang ada waktu itu. Itu Nabi Sallam kesederhanaan. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala masuk ke rumah Nabi, ke kamar beliau, itu beliau menangis. Karena Umar ini kan pernah ketika sebelum masuk Islam sampai ke Syam, dikasih sama kakaknya itu kan masuk Islam lebih dulu. Ya. Karena Umar pernah punya keinginan jalan-jalan jualan sampai di Syam. Syam waktu itu sudah dikuasai Romawi, jadi Romawi bagian timur waktu itu. Nah, dia ke sana melihat istananya Raja Romawi. Padahal itu istana yang istilahnya second, karena bukan istana pusatnya kan di Roma. Ini di Romawi bagian itu. Itu saja terlihat indah. Maka ketika beliau masuk ke rumah Nabi SAW, yang terlihat hanya tempat minum yang terbuat dari kulit binatang yang halal yang disamak, kulit yang diberikan. Gak ada perkakas yang banyak di rumah Nabi SAW. Sampai beliau menangis lalu bertanya, ya Rasulullah, kemudian kerajaan Romawi sedemikian indahnya, tapi engkau yang semestinya lebih layak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti itu, tapi tidak seperti itu. Ya Umar, apalah dunia dariku ya? Ya, Nabi SAW itu, dunia ini kan remeh sekali. Nabi itu kalau mau, Gunung Uhud sudah pernah menawarkan diri jadi emas. Tahu ya Gunung Uhud ya? Jadi kalau kita ke Madinah, nanti kita ke Bukit Besar. Tapi ini kalau bergemaran, jadi bergemaran. Ya, bergemaran kalau kakinya banyak, dia luas. Kalau begitu nggak pernah menawarkan diri jadi emas sebenarnya. Kalau nanti mau Gunung Uhud mau jadi emas, ini jadi emas kira-kira. Tapi Nabi tidak, ya, tidak. Bahkan Nabi Rasulullah ketika beliau wafat tidak ada warisan yang diwariskan kepada putra putri beliau, termasuk istri. Tidak ada yang diwariskan. Ya, tapi bukan berlebihan. Lebih ingin keluarganya beliau dikasih rezeki cukup saja. Tidak berlebihan. Karena Nabi dikubur di kamarnya Aisyah. Kamarnya Aisyah itu sempit. Saking sempitnya kalau beliau sholat malam, itu kadang-kadang beliau perlu menyingkirkan kakinya Aisyah yang melintang ketika Aisyah tidur. Jadi kalau Rasulullah sholat, Aisyah itu kakinya melintang di depannya. Kadang disingkirin dulu ketika sujud. Ya. Ketika sujud beliau menyingkirkan kakinya Aisyah, walaupun setelah itu kaki
sebagian para ulama ini sebagian yang menyebutkan akhirnya berarti menyentuh perempuan tidak membatalkan itu apalagi itu istrinya. Sebagian dalilnya ini. Walaupun sebagian yang lain di kalangan mazhab Syafi'i tetap menyebutkan batal. Kalau hanya dengan berpendapat dengan mazhab Syafi'i ya monggo silakan. Yang bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu. Tapi yang tidak, ya di antara dalilnya ini. Ya, di antara dalilnya, di antaranya itu adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa beliau demikian? Karena beliau pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya." Nah, ini penting nih. Memahami nikmat dengan konsep yang sederhana, tapi sebenarnya memang begitu. Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman, ya aman, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk dia makan hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia diberikan kepadanya. Ya. Menjadikan pagi-pagi sehat, aman, ono makam sing dipangan dinamui wis cukup. Jadi yang seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Apa kebutuhannya? Orang itu masalahnya memikirkan yang nggak ada. Nah ini jadi masalah. Kenapa kita bingung memikirkan sesuatu yang nggak ada? Nabi konsep hidup yang indah dalam memahami rezeki itu kata beliau, "Man asbaha minkum aminan." Siapa di antara kalian waktu pagi keadaannya aman. Aman itu berarti tidak ada gangguan mukaan. Kan orang dulu tadi pikirannya aman gitu. Kemudian nggak ada perkara yang nanti mengganggu dia. Yang kedua, dalam keadaan sehat, bisa makan, bisa minum dan lain-lain, pokoknya badan sehat. Yang ketiga, ada makanan yang dimakan untuk hari itu. Itu kata beliau, "Faka'annama izat lahu dunya," seolah-olah seluruh dunia yang diberikan kepadanya. Apa kebutuhan yang lain? Makanya pertama yang disebutkan aman itu nikmat besar. Ya. Jadi panjenengan kita hidup di negara yang aman itu alhamdulillah itu nikmat besar. Zaman perang, jenengan punya apapun zaman perang dapatin tanah. Tanah berhektar-hektar tapi terjadi peperangan, lalu orang akan mengusir tanah. Maka aman itu adalah nilainya besar. Maka jangan membuat negara tidak aman. Dengan apa? Wah itu membuat tidak aman. Orang jadi takut. Ya. Orang jadi takut dengan berita yang kecuali berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu pun harus dengan cara yang benar. Hati-hati. Sebelum naik Pulau Jawa jadi dua. Dulu ada 3 tas. Sekarang lagi rame di Jawa, Sumatera, bagian selatan bahkan mengalami gempa dahsyat 8,9 skala Richter. Itu nanti bisa tsunami 30 meter lebih. Jadi kalau tidak ada kejelasan yang lebih runtut kan orang jadi takut semua. Ya. Dan kejadiannya nggak akan ada yang bisa menduga loh. Allah Ta'ala dulu bisa menyingkirkan musibah itu dengan kita dekat dengan Allah Ta'ala.
Wasido. Kalau kita semakin dekat kepada Allah Taala, kemudian dia melalui itu kejadian dan kejadian itu karena kita lalai. Maka kejadian bencana itu saat orang lagi istirahat, saat orang lagi main-main waktu Tuhan, dia diperkirakan tiba-tiba terjadi malapetaka. Itu pun kalau informasi demikian harus dijelaskan biar tidak menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Yang kedua tadi adalah sehat badanmu, sehat itu Insya Allah. Itu kan mampu enak kabeh, ini orang untung. Itu lain kabeh. Tawarin belum kamu. Nah, itu kalau tadi sakit semua makanan itu nggak jadi enak. Kemudian ada yang dimakan. Jadi Masya Allah kalau kemudian kita aman, sehat, ada makanan mesti cukup. Dan perlu pikir-pikir yang lain. Udah cukup. Kenapa kemudian kita tidak bahagia, tidak kemudian bersyukur terhadap nikmat Allah? Karena tidak menyadari itu adalah nikmat. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tidak ada sering disongkan. Nikmat yang dikejar baru terasa bila hilang. Apa yang dulu terasa jenuh kalau sudah didapat. Itu orang ini. Si Nono mampu bolak-balik tempe, nanti mikirnya sate. Ketemu tempe terus sudah dilarang syukuri. Jadi apa yang ada jangan disyukuri. Apa yang tidak ada itu sendiri surga. Nikmat yang dikejar baru terasa bila hilang. Bisa sehat. Ini kerosonnya pas sakit. Ya. Pas sakit baru terasa. Kalau pelaku bisa mengenai, bisa melakukan waktu terbaik di rumah sakit. Apa yang dituju terasa jenuh kalau sudah dapat. Dia ingin foto enak, begitu sudah ternyata berpikir tok. Akhirnya begitu ternyata cuma begini. Itulah keadaan manusia yang tidak bisa syukur kepada Allah Taala. Semua nikmat tidak menjadi nikmat. Tapi kalau orang yang senantiasa bersyukur, yang kecil disyukuri, maka dia terasa nikmat. Itulah makanya Nabi itu orang paling nikmat. Ya, orang yang paling nikmat